Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi Jugunianpu. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Windy Halimatus Sadiah, yang kedua ada Denisa Melianti. Materi yang akan dibahas terdiri dari beberapa subbab yang sudah ada di depan PowerPoint ini. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Windy Halimatus Sadiah, dan materi-materi selanjutnya akan disampaikan pula oleh Denisa Melianti. Jadi, apa itu Jugunianpu? Jugunianpu terdiri dari 5 buah kanji yang masing-masing memiliki arti pembantu, pengikut, tentara, penghibur, perempuan. Nah, menurut Wikipedia, dijelaskan bahwa Jugunianpu merupakan perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada masa Perang Dunia Kedua. Adapun istilah dalam bahasa Inggris adalah convert woman. Perempuan ini terlibat dalam perbudakan seks selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang. Kecenderungan Jugunianpu adalah mereka merupakan wanita yang berasal dari wilayah jajahan Jepang yang berhasil dikuasai oleh Jepang. Faktor terbentuknya Jugunianpu, yang pertama itu militer Jepang menganut sistem hierarki yang sangat kuat. Hierarki artinya jenjang jabatan atau tingkatan. Sistem hierarki berdasarkan usia kepangkatan dalam militer. Hal ini terbukti dari adanya slogan perintah atasan adalah mutlak untuk dilaksanakan. Karena adanya sistem hierarki ini, tentara Jepang yang memiliki pangkat rendah akan dengan sukarela melakukan segala perintah dari atasan meskipun itu adalah perintah yang melanggar hukum perang. Sistem Jugunianpu sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1932 atas perintah dari Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jenderal Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji. Selanjutnya, sistem Jugunianpu ini pertama kali diterapkan di Shanghai ketika militer Jepang pertama kali menginvasi Cina. Perintah resmi ini berisi pembentukan Army Comfort Houses yang kemudian diorganir secara resmi oleh militer Jepang. Pembentukan sistem Jugunianpu ini berdasarkan atas pemikiran kaisar yang mengetahui bahwa personel militer mengalami keletihan secara mental akibat perang yang berkepanjangan, sehingga sering terjadi peristiwa pemerkosaan oleh oknum personil militer Jepang. Adapun tujuan Jugunianpu, yang pertama itu ada Jepang memanfaatkan para budak wanita ini dengan berbagai iming-iming, mulai dari pekerjaan hingga kekayaan. Para wanita Jugunianpu ini berpikir jika mereka akan dipekerjakan sebagai perawat, buruh pabrik, sekolah ke luar negeri, atau menjadi pemain sandiwara. Tapi pada kenyataannya mereka terima justru sebaliknya. Tujuan Jugunianpu juga ialah untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang yang sedang mempersiapkan perang secara lahir batin untuk memenangkan Perang Asia Raya. Pun dampak Jugunianpu, dampak sikap masyarakat terhadap mantan Jugunianpu pasca pendudukan Jepang. Yang pertama itu sikap masyarakat terhadap mantan Jugunianpu beragam. Ada yang mau menerima mereka dan ada juga yang tidak mau menerima mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Selanjutnya, dampak setelah wanita Jugunianpu ke rumah berdampak bagi keluarga. Mereka merasa bahagia karena telah bertemu kembali dengan anaknya yang telah hilang. Selanjutnya, keluarga belum tentu bisa menerima kenyataan apa yang terjadi pada anak gadisnya itu. Selanjutnya,
Sikap masyarakat juga pada umumnya tidak menolak dengan keadaan Jugunianpu, namun ada beberapa yang menolak terutama di kalangan perempuan atau ibu-ibu. Para perempuan takut kalau suaminya mereka direbut paksa oleh mantan Jugunianpu kalau mereka hadir di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, Jugunianpu juga mendapat cap negatif dari stigma masyarakat. Adapun negara yang pernah dijadikan Jugunianpu, ada Indonesia, Korea Selatan, Belanda, Cina, dan Taiwan. Jadi begini cerita kronologis Jugunianpu di Indonesia yang berlangsung sejak 1942 hingga 1945. Jadi mulanya pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal tersebut ditandai dengan adanya perundingan antara pemerintah Belanda dengan Jepang untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang di Kalijati. Penyerahan kekuasaan ini menandakan resminya kekuasaan Jepang menggantikan pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada awalnya, kedatangannya ini Jepang tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Saat Jepang datang ke Indonesia, Jepang melakukan berbagai macam propaganda. Salah satunya, mereka mengaku sebagai saudara tua dari negara Jepang yang nantinya akan membebaskan rakyat Indonesia dari terbelenggunya penjajahan Belanda. Sehingga kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia yang berharap kemerdekaan diimpikan rakyat Indonesia akan segera terwujud. Padahal sebenarnya tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah mengambil sumber dunia, terutama minyak bumi guna mendukung potensi perang dalam PD2 atau Perang Dunia Kedua melawan Cina dan Amerika Serikat. Setelah berhasil menduduki Indonesia, Jepang membuat berbagai macam organisasi yang memang pada saat itu ya positif. Nah, sayangnya tak lama dari itu musibah datang untuk Indonesia. Nah, disinilah penderitaan rakyat Indonesia dimulai. Jepang mengarahkan tenaga manusia secara paksa yang dikenal sebagai sebutan Romusa dan Jugunianpu. Tenaga laki-laki dijadikan Romusa atau budak pekerja dan yang perempuan dijadikan Jugunianpu atau budak seks. Jugunianpu merupakan istilah Jepang di masa Perang Asia Pasifik. Namun pada kenyataannya Jugunianpu bukan merupakan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Sebagai besar, perempuan yang dijadikan Jugunianpu dipaksa dengan cara-cara kekerasan, penipuan, dan ancaman. Tentara Jepang mencari perempuan desa untuk dijadikan budak seks dengan iming-iming sekolah dan pekerjaan. Setelah mendapatkan kriteria yang memang sesuai, mereka mencari gadis. Para korban dikumpulkan oleh tentara untuk dimasukkan ke dalam lanjo. Jadi, lanjo ini merupakan rumah bordil Jepang untuk menampung seluruh perempuan yang telah ditangkap. Setelah dimasukkan ke dalam lanjo, perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai ransum Jepang atau sering kita kenal dengan makanan Jepang. Di dalam lanjo, para perempuan dipaksa menjadi budak seks dengan cara kekerasan, penipuan, dan sebuah ancaman. Singkat cerita, pada 1943 persediaan makanan menurun sehingga pemerintahan melakukan penjatahan yang sangat ketat terhadap makanan kepada budak seks. Banyak dari mereka yang kelaparan, sakit, memakan cacing bahkan serangga lainnya akibat hal ini. Mereka memang sangat menderita di dalam lanjut tersebut. Mereka harus menerima tamu lain yang memperlakukannya dengan tidak manusiawi, sehingga para budak seks mendapatkan pemerkosaan sebesar 10 hingga 15 kali per hari. Nah, kegiatan tersebut terus dilakukan oleh Jepang yang memang tidak mempunyai hati nurani sedikit pun. Nah, ada di mana peristiwa yang memang menunjukkan akhir dari peristiwa tersebut, yang dimana Jepang kalah terhadap Amerika Serikat dalam melawan Perang Dunia Kedua tepatnya, ditandai dengan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu karena Jepang sangat mengalami kerusakan yang luar biasa. Nah, di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memanfaatkan kondisi untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan di tahun yang sama pula Jepang melepaskan dan mengembalikan Jugunianpu untuk ke tempat asalnya.
Nah, itu dia peristiwa atau kronologis yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Jepang, khususnya pada peristiwa Jugunianpu 1942 hingga 1945. Selanjutnya, keterkaitan Jugunianpu dengan instrumen HAM internasional. Jepang mengenal dan menghormati hak asasi manusia itu ketika diberlakukannya Konstitusi Jepang pada tahun 1947 yang salah satunya mempunyai prinsip menghormati hak asasi manusia. Jadi ya, berdasarkan hal ini, memang pada saat penjajahan di Indonesia, Jepang belum menerapkan prinsip kemanusiaan. Sehingga hal ini menjadi sebab terjadinya kasus Jugunianpu di Indonesia pada 1942 sampai 45 ketika Jepang belum melakukan konstitusi. Berdasarkan peristiwa ini, bila dikaitkan dengan instrumen HAM internasional, tentu saja Jepang melanggar hak-hak masyarakat Indonesia. Pelanggaran ini sesuai dengan penulisan dalam ICPPR pasal 7, 8, dan 10 yang dimana berdasarkan ICPPR, para korban Romusa dan Jugunianpu ini mempunyai hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang lain, kejam dan tidak manusiawi. Pasal 7 dan 10. Selain itu, mempunyai hak bebas dari perbudakan, perhambaan, dan kerja paksa pasal 8. Kedua pasal tersebut termasuk ke dalam hak yang non-derogable, artinya hak-hak yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi, pasal tersebut termasuk pasal non-derogable. Jika dikaitkan dengan perjanjian, maka peristiwa ini sebagai instrumen HAM konvensi. Konvensi mengenai peristiwa ini termasuk ke dalam konvensi menentang penyiksaan. Jadi, kesimpulan dari peristiwa ini adalah Jugunianpu merupakan bentuk budaya laki-laki menaklukkan perempuan melalui tubuh mereka pada pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai tahun 1942 hingga 1945. Para wanita yang menjadi budak seks pun diperlakukan secara tak manusiawi oleh tentara Jepang. Akhir dari peristiwa ini adalah dikembalikannya Jugunianpu ke rumahnya masing-masing. Masyarakat ada yang mau menerima kedatangannya kembali, mereka dan banyak juga masyarakat yang menolak atau mencap sebagai perempuan nakal. Jugunianpu atau perbudakan seks ini sangat melanggar hak